Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Bu Sofi dalam pelajaran IPA. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah 3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Saat kita bernafas, selain menghirup oksigen, kita juga mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air ini berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia, yaitu paru-paru. Hal inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi paru-paru. 2. Mengidentifikasi struktur dan fungsi hati. 3. Mengidentifikasi penyakit-penyakit pada sistem ekskresi manusia. 4. Menjelaskan upaya dalam menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi manusia. Ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tujuan ekskresi adalah agar zat-zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Organ ekskresi ada 4, yaitu yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan yang terakhir adalah hati. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang organ ekskresi paru-paru dan hati. Paru-paru. Sistem ekskresi yang terjadi dalam paru-paru yaitu yang pertama, darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Dan yang kedua yaitu di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Reaksi kimianya adalah glukosa plus oksigen, kemudian akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi, dalam organ paru-paru ini, zat sisa yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan air. Selanjutnya adalah hati. Hati atau yang biasa disebut hepar terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah sekat rongga dada. Hati berwarna merah kecoklatan dan merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Perhatikan gambar hati dan di situ selain hati juga terdapat kantung empedu. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Hati sebagai alat pengeluaran menyaring bilirubin hasil penghancuran sel-sel darah merah dari darah, kemudian membuangnya bersama cairan empedu. Jika hati tidak mampu menyaring bilirubin dari darah, bilirubin yang berwarna kekuningan menumpuk pada jaringan-jaringan lain dan menyebabkan warna kuning pada kulit dan mata. Kemudian penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama, gangguan pada sistem ekskresi ginjal. Gangguan atau penyakit yang terjadi pada ginjal antara lain adalah gagal ginjal, diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis,
kemudian diabetes insipidus, kemudian nefritis, dan albuminuria. Gangguan atau penyakit pada sistem ekskresi kulit. Yang pertama skabies atau biasa dibaca scabies, kemudian kanker kulit, dan penyakit kulit menular lainnya seperti panu, burap, pudis, biduran, dan lain-lain. Kemudian gangguan pada sistem ekskresi paru-paru. Yang pertama bisa berupa asma atau sesak nafas, kemudian TBC, karbon dioksida terikat oleh hemoglobin. Nah, pada yang C ini, karbon dioksida terikat oleh hemoglobin, ini berarti menghambat peredaran oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir adalah bronkitis. Itu adalah gangguan pada sistem ekskresi paru-paru. Dan yang terakhir ada gangguan pada sistem ekskresi hati. Yang pertama adalah hepatitis, yaitu radang atau pembengkakan hati. Ada 3 jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Hepatitis A dan B ini gejalanya masih ringan dibandingkan dengan hepatitis C. Kemudian yang kedua ada kanker hati. Selanjutnya adalah penyakit hati yang disebabkan oleh alkohol. Ini merupakan akibat dari orang yang sering mengkonsumsi alkohol. Biasanya orang yang sering mengkonsumsi alkohol itu hatinya akan rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah sirosis. Ini adalah penyakit hati yang paling parah. Kemudian selain penyakit, kita juga akan membahas tentang upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, bagaimana sih cara menjaga kesehatan ginjal kita? Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, mengatur pola makan kita, kemudian rajin berolahraga, menjaga berat badan, menjauhi alkohol dan menghindari rokok, kemudian minum air putih minimal 2 liter sehari, hindari stres, dan yang terakhir menghindari beberapa obat antibiotik dan antinyeri. Selanjutnya, cara untuk menjaga kesehatan kulit. Yang pertama, banyaklah minum air putih, karena banyak minum air putih akan membuat kulit kita menjadi sehat ya dan segar. Kemudian selanjutnya yaitu tidur minimal 7 jam per hari. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian rajin membersihkan diri. Dan yang terakhir, berganti pakaian jika sudah dirasa kotor. Jangan memakai pakaian yang sama lebih dari 2 hari. Kemudian selanjutnya, upaya untuk menjaga kesehatan paru-paru. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian menjaga kebersihan udara, olahraga rutin. Kemudian menjaga sirkulasi udara dalam ruangan. Usahakan ya setiap ruangan itu mempunyai ventilasi udara sehingga sirkulasi udara menjadi lancar dan udara menjadi segar. Kemudian nih yang terakhir, yang tidak kalah penting yaitu tidak merokok, karena kalau merokok itu dapat mengganggu kesehatan paru-paru kita. Nah, yang terakhir yaitu menjaga kesehatan hati. Yang pertama dapat kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi sayuran. Selain sayuran, sebenarnya kita juga bisa mengkonsumsi buah-buahan. Nah, kedua makanan tersebut dapat menjaga kesehatan organ hati kita. Kemudian minum air lemon. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan hati. Dan yang terakhir ini adalah tidak meminum alkohol. Demikian materi pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahami materi sistem ekskresi hari ini ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.